Beberapa dari kita mungkin pernah merasakan yang namanya gempa bumi, baik itu guncangan yang ke kanan ke kiri, maupun atas ke bawah, atau malah keduanya dalam beberapa kasus. Tapi masih bingung, sebenarnya ini jenis gempa apa? Kita masuk dalam fase ketiga, yaitu jenis gempa yang didasarkan oleh gelombang. Itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama kita punya gelombang tubuh atau body wave. Untuk lebih mudah dipahami, gelombang body wave sendiri merupakan gelombang yang terjadi dalam bumi, yang getarannya itu sangat minimal, efek kerusakannya untuk sampai ke permukaan. Gelombang badan atau sering disebut body wave sendiri memiliki dua jenis, yaitu pertama, gelombang primer dan kedua gelombang sekunder. Keduanya memiliki efek kerusakan terhadap permukaan yang sangat minimal. Buah gelombang primer sendiri merupakan gelombang yang paling cepat dari semua gelombang yang terjadi pada gempa. Namun efek kerusakan yang terjadi di permukaan sangat minimal, yang mana gelombang primer sendiri memiliki gerakan atau gelombang atau guncangan yang menolak ke atas seperti pegas ketika kita merasakan gempa bumi. Dan yang kedua gelombang sekunder, yang mana gelombang ini lebih lambat dari gelombang primer tapi memiliki efek getaran dan guncangan yang lebih besar daripada gelombang primer. Yang mana jika gelombang primer gerakannya menolak ke atas, gelombang sekunder memiliki gerakan mengayun ke kanan dan ke kiri, yang mana dapat mengakibatkan kerusakan, terlebih jika sampai ke permukaan. Tapi dalam beberapa kasus, jenis gelombang ini tidak memiliki getaran yang besar. Yang kedua kita masuk pada gelombang permukaan atau surface wave. Perlu diingat, gelombang satu ini itu merupakan gelombang yang paling berbahaya daripada gelombang body wave, karena gelombang ini tuh terjadi di permukaan bumi. Hal ini kenapa dinamakan sebagai surface waves atau gelombang permukaan. Gelombang permukaan sendiri terbagi atas dua jenis lagi. Yang pertama itu namanya gelombang cinta atau love wave. Ya benar, kamu nggak salah dengar, namanya gelombang cinta. Namun tidak seperti namanya, gelombang satu ini tuh sangat mengerikan, yang mana tipikal dari gerakan gelombang cinta ini dapat menggeser tanah. Makanya di beberapa kasus kita dapat melihat gempa yang membuat tanah berjalan. Contoh kasus seperti kejadian gempa bumi di Palu, yang mana kita dapat lihat di beberapa video, akibat dari gelombang cinta atau love wave ini sendiri dapat menggeser bagian tanah yang bergerak secara horizontal. Yang kedua itu relic wave atau biasa disebut R wave. Ini tuh merupakan gelombang yang paling mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada love wave. Tidak seperti love wave yang bergerak dari kanan ke kiri secara horizontal, relic wave sendiri memiliki gelombang yang gerakannya itu kanan ke kiri secara horizontal dan atas ke bawah secara vertikal, atau bahkan keduanya dalam beberapa kasus. Contoh kasus terjadinya gelombang cinta dan gelombang relic yaitu gempa bumi yang terjadi tepatnya di salah satu kabupaten yang ada di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, yang mana gerakan love wave dan relic wave sendiri terjadi sehingga menyebabkan retakan tanah. Berdasarkan beberapa kesaksian, gempa bumi tersebut yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu gempa bumi yang memiliki gelombang seperti gelombang laut yang sedang terjadi di permukaan tanah, sehingga menyebabkan banyak kerugian baik itu secara infrastruktur maupun korban jiwa. Intinya love wave bergerak secara horizontal ke kanan dan ke kiri, dan relic wave bergerak atas bawah maupun kanan kiri yang terjadi secara bersamaan dalam satu waktu. Itu kenapa gelombang permukaan lebih berbahaya daripada gelombang badan. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis gempa yang didasarkan oleh gelombang merupakan salah satu hal yang harus kita ketahui agar dapat meminimalkan resiko maupun korban jiwa.